فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat 31 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat ya. Terakhir yang kita bahas adalah yaitu di antara faedah hadis terkait dengan dikeluarkannya orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar imannya. Ini menunjukkan bahwasanya pembenaran itu bertingkat-tingkat. Tetapi asal pembenaran itu ada pada setiap mukmin, membenarkan rukun iman yang 6 dan seterusnya itu. Jazakallahu khairan. Baik, wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, fal adhar wallahu a'lam, yang paling jelas adalah wallahu a'lam anna nafsat tasdiq yazidu bi kasratin nazar wa tadhahuril adillah. Pembenaran akan bertambah dengan banyaknya penelitian dan dengan bermunculannya dalil-dalil. Jelas orang mukmin yang tidak belajar sama sekali dia membenarkan rukun iman. Tapi yang rajin belajar tahu rukun iman kepada Allah sendiri terbagi menjadi 4, misalkan iman pada wujudnya Allah, rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Kemudian mengenal Allah itu dilihat dari 2 sisi, misalkan dilihat dari apa? Mengetahui ayat-ayat Allah dan mengetahui makhluk-makhluknya Allah, dan ayat terbagi 2 dan seterusnya. Semakin dia meneliti, maka semakin banyak pembenaran di dalam jiwanya, semakin terbukti tentang benarnya kalamullah dan seterusnya. Baik, sebagaimana para fuqaha sendiri bertingkat-tingkat, yang punya 1 dalil itu bagus, tapi yang dia tahu sejumlah dalil itu lebih kuat lagi. Sebagaimana yang terkenal misalkan siapa? Datuknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah. Dalam satu masalah beliau mampu merumuskan menjadi apa? Menyebutkan sisi perojihan sampai 60 sisi masing-masing dengan hujah-hujahnya. Tentunya kekuatan tasdiknya lain dibanding dengan orang yang hanya mampu melihat dari 1 sisi misalkan. Semakin banyak dalil yang dimiliki, maka akan semakin kuat pembenarannya. Semakin banyak Quran dan Sunnah yang dia pelajari, maka akan semakin banyak keimanan dan pembenaran yang dia miliki. Pakai itu atau pakai itu. Baik. Kemudian walihada yakunu imanus siddiqin aqwa min imani ghairihim. Maka dari itu keimanan para siddiqun itu lebih kuat daripada keimanan orang yang lain. Siddiqun contohnya siapa siddiqun? Ya. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula jelas apa para sahabat insyaallah mereka adalah siddiqun. Demikian pula Maryam, dia juga dari kalangan siddiqin. Lain dengan yang tidak mencapai level itu dari keumuman kaum mukminin. Bihaitsu la ta'tarihimus syubah, yang mana kerancuan-kerancuan tidak menimpa mereka. Orang macam kita mungkin apa? Mudah terkena syubhat, terkena kerancuan, tapi siddiqun mereka yakin dengan apa yang mereka miliki dengan dalil-dalil, tidak mudah untuk digoyahkan. Wala yatazalzalu imanuhum, keimanan mereka tidak goncang bi'arid, dengan faktor yang muncul. Arid yaitu sesuatu yang temporer, tiba-tiba datang, nah dia tetap yakin, tetap kukuh. Bal la tazalu qulubuhum munsyarihatan nayyirah, bahkan terus-menerus jantung-jantung mereka itu lapang dan bersinar. Wa in ikhtalafat alaihimul ahwal, walaupun keadaan mereka itu berlainan. Dalam situasi menang mereka tenang, dalam situasi
perang, mereka juga masih tetap tentram. Tidak seperti orang yang imannya lemah. Begitu dikepung pada waktu perang Ahzab, langsung mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan pada kami kecuali tipuan. Nah, itu yang imannya lemah. Tapi yang imannya kuat dari kalangan para sahabat imannya kuat. Jelas apa? Tidak seperti itu. Mereka yakin benarnya kalamullah dan janji Rasulnya. Wa amma ghairuhum, adapun yang selain mereka, minal mu'allafah, dari orang yang masih dilunakkan hatinya di waktu itu. Siapa yang baru masuk Islam misalkan di waktu Fathu Makkah, siapa ya? Uyainah ibnu Hizn al-Fazari misalkan, Aqra ibnu Habis dan yang lainnya misalkan. Wa man qarabahum, dan orang yang dekat dengan mereka keadaannya. Wa nahwuhum, dan wa nahwihim kah, karena tadi ada min ya, minal mu'allafah, dan yang seperti mereka, falaisu kadzalik, mereka tidak seperti itu. Makanya pada waktu terjadi wafatnya Nabi, maka banyak dari mereka yang goncang. Abu Bakar As-Siddiq tidak goncang. Fahadha mimma la yumkinu ingkaruh, ini termasuk perkara yang tidak mungkin diingkari. Memang tasdik itu bertingkat-tingkat. Wala yatasyakkaku akilun, orang yang berakal tidak akan ragu. Anna fi nafsi tasdiqi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya di dalam jiwa, di dalam diri pembenaran, nafsu tasdik berarti apa ya? Pembenaran, zat pembenaran dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri, la yusawihi tasdiqu ahadin nas, tidak akan diseterai oleh pembenaran masing-masing orang. Jelas Abu Bakar nomor 1 dari kalangan yang di bawah Nabi. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Selesai syarahnya. Al-kalam alal mutaba'at lisan adil hadisil madkur. Sekarang pembicaraan tentang sanad yang mendukung sanad yang disebutkan. Qala summa qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi akhiril hadis. Kemudian di akhir hadis bab ini Imam Bukhari mengatakan qala Abu Abdullah qala Aban haddatsana Qatadah haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min iman. Lafaz min iman makana min khair, gantinya lafaz min khair. Abu Abdullah huwal Bukhari rahimahullahu nafsuh, ya Imam Bukhari sendiri. Aban huwa Abu Yazid, Aban ibnu Yazid al-Attar al-Basri siqah. Wa baqiyatu rijalihi siqatun ma'rufun. Rawinya yang lainnya sudah terkenal, sudah kita lewati. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Anas ma'ruf, Anas bin Malik, Abu Hamzah dan seterusnya. Wal hadis akhrajahul Baihaqi. Hadis yang di sanadnya diisyaratkan oleh Imam Bukhari ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Fil i'tiqad. Faqal akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh. Qal haddatsana Ali bin Hamsyad Al-Adl. Qal akhbarana Al-Hasan bin Sahal Al-Mujawwiz. Qal akhbarana Abu Salamah Musa bin Ismail. Jaraknya lumayan ya. Dari Baihaqi ke Abu Salamah. Padahal Abu Salamah gurunya Imam Bukhari, berarti jaraknya ada beberapa orang. Abu Salamah At-Tabudaki. Tayyib. Qal haddatsana Aban ibnu Yazid yang disebutkan oleh Bukhari tadi. Qal akhbarana Qatadah, qal akhbarana Anas. Di sini Qatadah terang-terangan mengatakan akhbarana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qal, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi minal iman ma yazinu burrah, dalam keadaan di jantungnya ada iman yang seberat bur, biji gandum itu. Baik. Takhrijnya di catatan kaki di situ, kesimpulannya adalah sahili ghairi. Ada kelemahan karena Al-Hasan bin Sahal ini dikatakan di sini apa? Majhul. Tapi ada penguat-penguat. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa hadza ta'liq wa salahul Hakim. Sanad yang tergantung-gantung ini disambung oleh Al-Hakim fi Kitabil Arba'in lahu. Cuma ana tak tahu, maka ana ngambilnya dari Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi. Min tariqi Abi Salamah qala haddatsana Aban ibnu Yazid fa dzakaral hadits. Wa qad akhrajahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Taghliqut Ta'liq. Sanadnya panjang sekali.
Dari Al-Hafidz sampai ke siapa? Imam Al-Hakim jelas panjang. Bisa nadihi ila Ahmad bin Ali bin Khalaf akhbarah qal akhbarana Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Hakim qal akhbarana Ali bin Hamshad Al-Adil qal haddatsana Al-Hasan bin Sahal qal haddatsana Abu Salamah Musa bin Ismail qal haddatsana Aban bin Yazid qal haddatsana Qatadah qal haddatsana Anas qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi minal iman ma yazinu burrah. Doa turun hujan apa? Ayo Allahumma shayyiban nafi'an. Boleh yang lain juga. Falam tazal illatus sanad, masih terus menerus penyakit sanadnya ada pada hiya Al-Hasan Ibnu Sahal. Walakin Al-Bukhari ya rahimahullah auradahu bi sighatil jazm. Tapi Imam Bukhari mendatangkannya dengan pola kepastian. Fa yuqawwi sya'na hadas sanad insyaallah. Ini menguatkan nilai dari sanad ini insyaallah. Kita tidak memastikan tapi insyaallah demikian. Dan ada penguat tak masalah. Summa fi hadas sanad, kemudian di dalam sanad ini tasrihu Qatadah. Ada kalimat yang jelas dari Qatadah fi tahdisi Anasin lah. Anas memang meriwayatkan kepadanya. Fantafa khaufut tadlisi min, maka hilanglah kekhawatiran tadlis penyamaran sanad dari Qatadah. Wa fi hadhihi riwayati aidan at-tasrih. Dalam riwayat ini juga ada lafaz yang jelas bi tafawutil imani fi qulubil ibad, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, berlainan di dalam hati-hati para hamba. Khilafan lil murji'ah, berlainan dengan pendapat murji'ah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa fi hadhihi riwayatil lati dzakaraha ta'liqan, di dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq, sanadnya bergantung, sharihan, jelas, bitafawutil iman, bahwasanya iman memang bertingkat-tingkat, berlainan. Alladzi fil qulub, yang ada di dalam hati-hati manusia. Wa aidan fiha tasrih, juga di dalamnya ada kalimat yang jelas bisama'i Qatadah lahu min Anas, bahwasanya Qatadah mendengar hadis tadi dari Anas. Fazala makana yutawahhamu min tadlisi Qatadah, maka hilanglah perkara yang dikhawatirkan atau disangkakan Qatadah melakukan tadlis. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, innama ata bihi, hanyalah Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini li tasrihi Qatadah bis sama, karena Qatadah terang-terangan mengatakan dengan pola sama. Fa innahu yudallis, karena Qatadah memang banyak mentadlis. Wa in an ana fil awal, walaupun di sanad yang pertama beliau menggunakan an anah. Wa in kana kullu ma fi sahihain, walaupun semua yang dalam Sahih Bukhari Muslim min hadan nau, dari jenis ini, yaitu riwayat Qatadah, yuhmalu alal ittisal, ini kita bawa kepada riwayat yang bersambung. Imam Bukhari sudah menapisnya, Bukhari dan Muslim. Kama salaf, sebagaimana telah lampau, fil fusulis sabiqah, dalam pasal yang terdahulu, awalal kitab, di awal kitab. Cuma jangan sampai ada orang menuduh Bukhari apa-apa. Bukhari kasih riwayat tambahan, penguat tambahan. Selesai dari at-tawdih. Bagi kita Imam Bukhari menjamin, tapi untuk orang yang tak suka Bukhari mungkin masih mengatakan dari mana engkau yakin Bukhari betul, maka Bukhari mendatangkan sanad-sanad yang lain. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, yakni qala fi riwayatihi yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu sya'iratin min iman wa wasnu burratin min iman. Ini menunjukkan apa? Ada tahapan-tahapannya, lain-lain manusia. Wa wasnu dzarratin min iman wa huwa dalun ala ziyadatil iman wa naqsihi wa tafawutih.
Ini menunjukkan iman memang mungkin bertambah, mungkin berkurang, dan memang iman itu berlainan. Iman masing-masing orang. Selesai dari at-tawdih. Wa hadha sanad fihi tafsirul khairil madkur. Di dalam sanad ini ada tafsir al-khair, kebaikan yang disebutkan fi sanadil awal, pada sanad pertama. Khair di sini apa? Bil iman, maksudnya adalah iman. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, fihi tanbih, di dalam sanad yang ini ada peringatan ala tafsiril matan, bahwasanya matannya telah dijelaskan biqaulihi min iman, dengan ucapan Nabi yaitu keimanan, badala qaulihi min khair, sebagai ganti dari ucapan Nabi min khair. Jadi iman ya khair itu, khair ya iman itu. Summa idza kanat riwayatu aban anfa min riwayati Hisham. Kemudian misalkan riwayat aban ini yang mu'allaq lebih bermanfaat daripada riwayat Hisham. Kenapa? Karena riwayat Hisham lafadznya masih global, khair, kebaikan. Tak jelas kebaikan di sini apa. Baik. Min haitsu annafi. Dan juga apa? Manfaat dari sisi masalah Qatadah tadi ya. Fi sanadihi harusnya ya. Anna fi sanadihi, yang mana di dalam sanad aban itu ada tasriha Qatadah. Qatadah terang-terangan periwayatannya itu bitahdis, bahwasanya Anas memang menyampaikan hadis kepadanya. Wa fi matnihi, dalam matanya at-tasrih ada lafaz yang jelas bitafawutil iman fil qulub. Iman memang bertingkat-tingkat di dalam jantung manusia. Tayyib. Takwiyatan, ini untuk menguatkan limu'taqadi ahli sunnah, menguatkan keyakinan ahlu sunnah. Riwayat aban lebih jelas. Falimadza lam yastaghni bihal Bukhari. Lalu kenapa Bukhari tidak merasa cukup dengan itu saja? An riwayati Hisham, daripada riwayat Hisham. Jawabannya, dzalika li anna riwayat Hisham aqwa min riwayati aban. Sebabnya adalah karena riwayat Hisham lebih kuat daripada riwayat aban. Hisham bin Sambar ad-Dustuwai min asbatin nasfi Qatadah. Karena apa? Beliau nomor 2 ya. Murid Qatadah nomor 1 siapa? Sa'id bin Abi Arubah. Nomor 2 Hisham ad-Dustuwai. Nomor 3 adalah Syu'bah. Makanya yang menjadi sandaran Imam Bukhari adalah riwayat terkuat, yaitu Hisham. Riwayat yang lain yang sahih juga, yang rawinya siqah, yaitu siapa tadi? Aban, ini menguatkan lagi dan menjelaskan tambahan. Fahiya tazidu rif'ata sahihil Bukhari. Maka riwayat yang terkuat akan menambah ketinggian kualiti dari sahih Bukhari. Wa matanatih, dan kekukuhannya. Baik. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, fihi at-taqwiyatu lima qablah. Di dalam sanad kedua ada penguatan terhadap sanad yang sebelumnya. Fa in qulta, namun jika engkau bertanya, lima lam yaktafi, kenapa Bukhari tidak mencukupkan diri bi tariqi aban, dengan sanadnya aban, allati laisa fiha tadlis, yang di dalamnya tak ada tadlis, wa bi sauqiha mausulah, dan dia kenapa Bukhari tidak sekalian saja menyebutkan sanad secara bersambung? Qultu, jawaban saya, inna aban wa in, ini harusnya ya, wa in kana siqah, sesungguhnya aban bin Yazid al-Attar, walaupun beliau ini siqah, lakinna Hishaman awsaqu min, tetapi Hisham lebih kuat, lebih terpercaya daripada dia. Wa ahfad, ya lebih hebat hafalannya. Jadi perlu kerja keras ya. Hisham bin Sambar ad-Dustuwai niagawan, beliau peniaga kain, tapi gimana hafalannya lebih kuat dari rawi siqah yang lain, menunjukkan memang kerja keras dan ini kurnia dari Allah. Baik. Hatta qala Abu Dawud at-Tayalisi, sehingga Abu Dawud at-Tayalisi mengatakan ma ra'an nasu asbata min Hisham ad-Dustuwai. Manusia tidak pernah melihat orang yang lebih kukuh, lebih kuat daripada Hisham bin Sambar ad-Dustuwai. Abu Dawud atau Yalisi, temannya Imam Ahmad, Sulaiman bin Dawud.
Fadzakarul aqwa, makanya Imam Bukhari menyebutkan sanad yang terkuat, wa atba'ahu bil qawi, kemudian menyusulinya dengan rawi yang kuat. Li ziyadati ta'kid, untuk menambah kekuatan. Selesai dari Umdatul Qari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa faidatu iradil musannifilah, faidah kenapa si penulis mendatangkan sanad kedua, min jihatain, ini didapatkan dari dua sisi. Ihdahuma, salah satunya tasrihu Qatadah fi, di dalam sanad kedua Qatadah terang-terangan bitahdits, menyebutkan periwayatan hadis an Anas. Saniyatuhuma, sisi yang kedua, ta'biruhu fil matan, yaitu ungkapan di dalam matanya biqaulihi min iman badala qaulihi min khair, sebagai ganti lafaz min khair. Fabayyana annal murada bil khair huna al iman, maka Nabi menjelaskan bahwasanya yang diinginkan oleh beliau dari al khair adalah iman. Hadis Nabi menjelaskan satu sama lain. Fa in qil, kalau ditanyakan alal ula, berdasarkan sanad yang tariq yang pertama, lima lam yaktafi bi tariqi aban, berdasarkan sisi pertama, yaitu Qatadah terang-terangan dengan tahdits. Kenapa Bukhari tidak mencukupkan diri dengan sanadnya Aban as-salimah yang selamat minat tadlis, dari tadlis, wa yasuquha mausulah? Kenapa Bukhari tidak menyebutkannya, menampilkannya secara bersambung sekalian? Fal jawab, jawabannya anna Aban wa in kana maqbulan, Aban walaupun riwayat beliau diterima, lakinna Hisyama atqan minhu, tapi Hisyam lebih kukuh darinya, wa adbat, lebih mantap hafalannya. Fa jama'al musannif bainal maslahatain, maka si penulis menggabungkan di antara dua kemaslahatan, yaitu sanad terkuat dan faedah yang terlengkap. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa inna hadha sanad, kemudian sesungguhnya sanad ini alladzi fihi ta'biru bil iman, ada ungkapan iman. Sanad tadi siapa ya? Tadi Aban itu ya. Kita tahu tadi ada sanad, sanadnya sebenarnya agak lemah kan ya. Yang kita dapatkan ada rawi yang majhul, siapa tadi? Al Hasan bin Sahal. Tak apa, kita berusaha mencari penguat yang lain. Yuqawwihi ma fi musnadi Ahmad, ini dikuatkan dengan apa yang dalam musnad Imam Ahmad. Faqala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad bin Salamah. Affan bin Muslim As-Saffar, asbatun nas fi Hammad bin Salamah. Baik. Al-Basri meriwayatkan dari Al-Basri. Hammad bin Salamah, beliau Abu Salamah, asbatun nas fi Sabit. Qala haddatsana Sabit. Sabit bin Aslam Al-Bunani, Abu Muhammad Al-Basri, asbatun nas fi Anas. Beliau, jadi ini sanadnya alhamdulillah cantik sekali berarti ya. An Anas. Baik, berarti ini musalsal silsilah dhahabiyah, rantai emas semuanya. Affan, Hammad, Sabit, Anas radhiyallahu an. Berarti penguatnya sangat bagus walaupun tidak dari jalur Aban tadi. Tapi intinya apa? Lafaz iman yang kita inginkan dari hadis Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala summa dzakara qissata syafaatil uzma, menyebutkan, hadisnya terlalu panjang, cerita tentang syafaat terbesar ila anqal, sampai bahwasanya Nabi mengatakan fa aqulu na'am, maka aku mengatakan ya, aku akan memberikan syafaat. Fa'ati babal jannah, aku pun mendatangi pintu surga. Fa'akhudhu bi hilqatil bab, aku memegang hilqah. Hilqah itu apa ya? Istilahnya gelangnya kah? Gelang dari pintu itu yang biasa ada di pintu gerbang. Yaman biasa pakai itu ya. Fa'astaftihu, maka aku minta dibukakan. Fayuqal man anta, ditanyakan siapa engkau? Fa'aqul Muhammad, saya menjawab saya Muhammad. Fayuftahuli, maka dibukakan untuk saya. Kenapa penjaganya tak tanya Muhammad siapa? Muhammad banyak sekali. Jelas mereka paham. Fa'akhiru sajidan, saya tersungkur sujud. Fa'ahmadu rabbi bimahamid, saya memuji Rabbku dengan pujian-pujian. Lam hamida yahmadu, lam yahmadhu biha ahadun kana qabli, belum ada seorang pun sebelumku yang memujinya dengan pujian tadi. Wala yahmadhu biha ahadun kana ba'di, tak ada seorang pun setelahku yang memuji dengan pujian tadi. Fayaqul irfa' ra'sak, maka Allah menjawab angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak, ucapkan sesuatu niscaya yusma' minka,
akan didengar darimu. Wasal tu'tah, mintalah sesuatu, engkau akan diberi. Wasfa tusaffa, berikan syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Fayaqul, maka Nabi mengatakan, ay rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umat saya. Yang murtad ingin ikut Nabi lain, ini bodoh sangat ya, tak mau ikut jadi umat Nabi Muhammad. Fayuqal, maka dikatakan, akhrij man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman, keluarkan orang yang di dalam jantungnya ada seberat biji syairah keimanan. Qal fa ukhrijuhum, maka aku mengeluarkan mereka. Summa akhiru sajidan fa ahmaduhu bima hamida lam yahmadhu biha ahadun kana qabli wa lam yahmadhu biha ahadun kana ba'di. Fayuqalu li irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushaffa. Ini terjemahnya sama ya. Fa aqul ay rabbi ummati ummati. Fayuqal akhrij man kana fi qalbihi mithqalu burrah, sebesar burrah min iman. Qal fa ukhrijuhum, maka aku keluarkan mereka. Qal summa akhiru sajidan fa aqulu mithla dzalik, saya tersungkur sujud, selanjutnya saya mengucapkan semisal itu. Fayuqal akhrij man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Qal fa ukhrijuhum. Ini terang-terangan lafadznya adalah iman dari hadis Anas. Dengan apa? Menunjukkan iman memang bertingkat-tingkat, yang keluar juga bertahap. Sanadnya sahih bagikan matahari. Wa hada nassun jali, innas yang jelas ala sihhati mu'taqadi ahli sunnati wa jamaah, tentang benarnya akidah ahlu sunnah wa jamaah, annal iman yatafadol, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, khilafan lil murji'ah, lain dengan keyakinan murji'ah bahwasanya iman tidak berkurang dengan sebab maksiat. Yang betul adalah berkurang, apalagi kalau maksiatnya besar, apalagi kalau kekufuran, jelas iman rusak banyak sekali. Boleh jadi sampai habis imannya dan jadi murtad. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wal hadis nassun fi tafawutil iman. Hadis ini menjadi nas tentang bertingkat-tingkatnya iman. Alladzi fil qulub, yang ada di dalam jantung manusia. Wa qad sabaqal qaul, telah berlalu pembicaraan fi tafawutil ma'rifah, tentang bertingkat-tingkatnya pengetahuan manusia. Wa tafadiliha, dan sama ya bertingkat-tingkatnya. Ini afdal, itu fadil, itu mafdul. Fima taqaddam, di dalam syarah yang terdahulu. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.